Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azizul Hakim dengan NIM 141204x73. Di sini saya akan menjelaskan tentang ETS ekonomi teknik. Soal pertama, seseorang meminjam kepada bank sebesar 7.500.000 untuk tambahan modal usaha barunya. Dia menyepakati untuk mengembalikan pinjaman selama 3 tahun dengan tingkat suku bunga sebesar 8% per tahun. Berapa uang yang harus dibayarkan ke bank di akhir tahun ketiga? Untuk cash flow-nya, diketahui P 7.500.000, I 8%, F tidak diketahui. Penyelesaian dengan tabel bunga, diketahui P 7.500.000, I 8% per tahun, N 3 tahun. Ditanya F, jawab F 7.500.000, dalam kurung F per P 8%, 3. Sama dengan 7.500.000 dalam kurung 1,2597 sama dengan 9.447.750 rupiah. Kesimpulan, jadi uang yang harus dibayarkan di bank pada akhir tahun ketiga adalah 9.447.750 rupiah. Untuk soal nomor 2, sebuah koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman uang kepada seorang nasabah. Kemudian nasabah akan membayarkan pinjaman tersebut setiap akhir bulan pertama selama 1 tahun. Jika nasabah meminjam 1 juta, maka hitunglah A. Cicilan yang harus dibayarkan per bulan. B. Tingkat suku bunga per bulan. C. Tingkat suku bunga nominal per tahun. Dan tingkat suku bunga efektif per tahun. Untuk cash flow-nya adalah P sama dengan 1 juta. A tidak diketahui, I tidak diketahui. Jawab. A. Cicilan yang harus dibayar per bulan. P sama dengan 1 juta, N sama dengan 12 bulan, I sama dengan 1% per bulan. A sama dengan P dalam kurung A per P 1%, 12 sama dengan 1 juta dalam kurung 0,8888 sama dengan 88.000 per bulan. Yang B, tingkat suku bunga per bulan. P sama dengan A dalam kurung P per A, I, N sama dengan 1 juta sama dengan 88.000 dalam kurung P per A, I, 12 dalam kurung P per A, I, 12 sama dengan 1 juta per 88.000 sama dengan 0,888. Untuk I-nya 1%. C. Tingkat suku bunga nominal per tahun. R sama dengan 12 kali 1. Sama dengan 12% per tahun. Tingkat suku bunga efektif per tahun. I dalam kurung 1 plus 0,12 per 12 dalam kurung pangkat 12 min 1 sama dengan 0,1268 sama dengan 12,68%. Untuk nomor 3, bandingkan dua alternatif mesin yang layak dibeli oleh perusahaan jika tingkat suku bunga I 15% per tahun, dengan mempertimbangkan nilai NPV, Net Present Value, dan nilai A, metode nilai sekarang, atau Pricing World. B, metode nilai deret, seragam, atau Annual World. Tabel 1, perbandingan ongkos atau biaya mesin A dan mesin B. Ongkos atau biaya awal untuk mesin A adalah 45 juta rupiah, untuk mesin B 29 juta rupiah. Ongkos atau biaya tahunan mesin A 8 juta rupiah, mesin B 9 juta rupiah. Turun mesin setiap 2 tahun, mesin A tidak dikenai biaya, mesin B 2 juta rupiah. Turun mesin setiap 3 tahun, mesin A 2,5 juta, mesin B tidak dikenai biaya. Nilai sisa adalah 5 juta untuk mesin A dan 3 juta untuk mesin B. Umur mesin adalah 12 tahun untuk mesin A dan mesin B 6 tahun. Untuk jawabannya menggunakan metode Pricing World. Untuk cash flow-nya minus 45 juta untuk ongkos biaya awal, A-nya 8 juta per tahun untuk biaya tahunannya,
minus 2,5 juta per tahun untuk turun mesin setiap 3 tahun, dan sisanya adalah 5 juta. Mesin A, ongkos biaya awal minus 45 juta, biaya tahunannya adalah minus 8 juta, dalam kurung P per A, 15%, 12, sama dengan minus 8 juta, dalam kurung 5,24,2406, sama dengan minus 41 juta, 924.800 rupiah. Turun mesin setiap 2 tahun tidak dikenai biaya. Turun mesin setiap 3 tahun minus 2,5 juta, dalam kurung P per F, 15%, 3, sama dengan 2,5 juta, dalam kurung 0,6575, sama dengan minus 1.643.750 rupiah. Nilai sisa adalah 5 juta, dalam kurung P per F, 15%, 12, sama dengan 5 juta, dalam kurung 0,1869, sama dengan 934.500 rupiah. PWA 1 sama dengan minus 87.634.050 rupiah. Untuk mesin B, cash flow-nya adalah minus 29 juta untuk ongkos biaya awal. A-nya, biaya tahunannya adalah 9 juta per tahun. Turun mesin setiap 2 tahun adalah 2 juta. Dan nilai sisanya adalah 3 juta. Mesin B, ongkos biaya awal 29 juta, biaya tahunannya minus 9 juta, dalam kurung P per A, 15%, 12, sama dengan minus 9 juta, dalam kurung 3,7844, sama dengan minus 34 juta, 59.600 rupiah. Turun mesin setiap 2 tahun, minus 2 juta, dalam kurung P per F, 15%, 2, sama dengan minus 2 juta, dalam kurung 0,7651, sama dengan minus 1.530.200 rupiah. Turun mesin tiap 3 tahun. Tidak dikenai biaya, nilai sisanya adalah 3 juta, dalam kurung P per F, 15%, 6, sama dengan 3 juta, dalam kurung 0,4323, sama dengan 1.296.000 rupiah. PWA 2-nya minus 5.293.800 rupiah. Kesimpulannya, mesin yang layak dipilih adalah mesin B karena lebih murah. Sekarang kita masuk ke metode annual wash. Untuk cash flow-nya adalah P minus 45 juta untuk ongkos biaya awalnya, minus 2,5 juta untuk turun mesin tiap 3 tahun, dan nilai sisanya adalah 5 juta. Mesin A, ongkos biaya awal minus 45 juta, dalam kurung A per P, 15%, 12, sama dengan minus 45 juta, dalam kurung 0,1844, sama dengan minus 8.298.000 rupiah. Untuk biaya tahunannya adalah minus 8 juta. Untuk turun mesin setiap 3 tahun adalah minus 2.500.000, dalam kurung A per F, 15%, 3, sama dengan minus 2.500.000 dalam kurung 0,2879, sama dengan minus 719.750 rupiah. Untuk nilai sisanya adalah 5 juta dalam kurung A per F, 15%, 12, sama dengan 5 juta dalam kurung 0,0344, sama dengan 172.000. Annual work A-nya adalah minus 6.846.750. Untuk mesin B, P sama dengan minus 29 juta. Untuk ongkos biaya awalnya, selanjutnya untuk turun mesin tiap 2 tahun adalah 2 juta. Untuk nilai sisanya adalah 3 juta. Mesin B, ongkos biaya awal minus 29 juta, dalam kurung A per P, 15%, 6, sama dengan minus 29 juta, dalam kurung 0,2642,
sama dengan minus Rp7.661.800. Untuk biaya tahunannya adalah minus 9 juta. Untuk turun mesin setiap 2 tahun adalah minus 2 juta dalam kurung A per F, 15%, 2. Sama dengan minus 2 juta dalam kurung 0,4651. Sama dengan Rp930.200. Nilai sisanya adalah 3 juta dalam kurung A per F, 15%, 12. Sama dengan 3 juta dalam kurung 0,0344 sama dengan Rp103.200. Annual worth B-nya adalah minus Rp17.448.800. Untuk kesimpulannya adalah mesin yang layak dipilih adalah mesin A karena lebih murah. Untuk nomor 4, suatu investasi dengan modal awal initial investment sebesar 500 juta dengan target penerimaan dan dana investasi atau cash flow-nya adalah per tahunnya selama 4 tahun adalah seperti pada tabel di bawah ini. Untuk tahun pertama, cash flow-nya 250 juta. Untuk kumulatif cash flow-nya 250 juta. Untuk tahun kedua, cash flow-nya adalah 200 juta dan 450 juta untuk kumulatif cash flow. Tahun ketiga, cash flow-nya adalah 150 juta. Kumulatif cash flow-nya adalah 600 juta. Untuk tahun keempat, 100 juta untuk cash flow, dan kumulatif cash flow-nya adalah 700 juta. Silahkan gunakan rumus untuk mencari nilai PP atau payback period untuk kasus nilai arus kas yang tidak sama. Rumusnya adalah PBB sama dengan N plus A min B per C min B kali 1 tahun. Untuk jawabannya adalah rumusnya adalah PBB sama dengan N plus A min B per C min B kali 1 tahun. Keterangan. N adalah tahun terakhir di mana arus kas belum bisa menutup investasi awal. A adalah jumlah investasi awal. B, jumlah akumulatif arus kas pada tahun ke N. C, jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N. Untuk cash flow-nya adalah seperti berikut. Diketahui N sama dengan 2. Pada tahun kedua, A sama dengan 500 juta, B 450 juta, C 600 juta pada tahun ketiga. Jawabannya N plus A min B per C min B kali 1 sama dengan 2 per 2 plus 500 juta dikurangi 450 juta per 600 juta dikurangi 450 juta dikali 1 tahun sama dengan 2 plus 50 juta per 150 juta kali 1 tahun sama dengan 2 plus 5 per 15 kali 1 tahun sama dengan 2/1/3 tahun sama dengan 2 tahun dalam kurung 1/3 kali 12 bulan adalah 2 tahun 4 bulan. Untuk kesimpulannya adalah jadi payback period adalah 2 tahun 4 bulan. Maka modal yang dihabiskan dalam 500 juta kembali dalam jangka waktu 2 tahun 4 bulan. Sekian dan terima kasih.